Oke, hai semuanya. Perkenalkan nama aku Fahmi Yudamin Purba. Nah, di sini aku sekarang akan membuat aplikasi Android menggunakan Android Studio juga, tetapi sesuai dengan studi kasusnya yang sudah diberikan. Nah, di sini kita mempunyai studi kasus di mana kita akan menggunakan membuat sebuah aplikasi Android yang menggunakan fitur-fitur pada SQLite sebagai data lokalnya. Nah, apa itu data lokal? Data lokal. Nah, kalau data lokal itu jadi dia adalah tempat penyimpanan, tapi dia terpisah dengan database, jadi dia terpisah sendiri gitu. Nah, SQLite ini adalah salah satu contoh, salah satu dari database data lokal. Nah, contoh penerapannya itu seperti apa? Contohnya itu seperti kalau kita um, punya Line. Nah, Line itu kan kalau kita di online maupun offline, pas di offline juga kita masih bisa mengakses data-data yang ada, chat-chat yang ada. Nah, karena itu disimpan di data lokal. Nah, contohnya ini juga kita itu membuat sebuah aplikasi ini, di mana nanti kita akan membuat sebuah artikel. Nah, kita juga nanti bisa lihat list-list artikel apa aja yang udah kita buat. Nah, di sini kalau seandainya nanti kita udah masukin tuh beberapa artikel yang ada. Nah, walaupun kita nanti back atau kita nanti refresh atau nanti kita tutup, nah pas kita nanti kembali lagi, nah dia akan tetap ada karena dia tersimpan dalam data lokal. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari penggunaan data lokal ini. Oke, kita langsung aja. Dari sini untuk tahap pertama, untuk studi kasus ini saya udah ngoding sebelumnya. Jadinya saya sudah memiliki beberapa catatan. Dan sini kita coba lagi ngoding dari awal. Nah, sini kita buat untuk project yang baru. Ini tadi yang lama. Kita next. Contohnya projectnya adalah studi kasus minggu 9. Studi kasus SQL aja. Oke. Jika sudah, kita finish. Nah, nanti kita tunggu aja sampai semuanya nanti keren successfully. Kayaknya udah berhasil. Sekarang kita tutup aja yang kemarin yang udah saya buat sebelumnya. Nah, ini dia. Nah, bisa kita lihat ke studi kasus di mana jadi di studi kasus ini bisa kita lihat kalau ada 4 activity yang ada. Yang pertama adalah itu activity home, di mana nanti kita itu bisa melihat layoutnya seperti ini. Di activity home itu ada 2 button, kita bisa melihat artikel listnya, dan juga kita bisa membuat sebuah artikel yang baru. Nah, yang kedua itu ada create artikel. Nah, di sini di mana kita bisa membuat artikel yang baru. Di sini ada untuk title-nya, judulnya apa, habis itu isi artikelnya apa, dan juga autornya siapa yang buat. Nah, selanjutnya itu kita ada activity ketiga, yaitu di mana kita akan menampilkan list-list artikel apa aja yang sudah kita buat sebelumnya. Dan yang terakhir itu adalah artikel detail, di mana nanti kita bisa jadi ketika kita klik salah satu dari artikel di sini, nanti akan keluar artikel detailnya. Oke, kita langsung aja. Ini kan sudah kita buat project baru. Nah, yang kedua kita akan membuat activity berdasarkan studi kasusnya. Jadi di sini activity-nya ada 4. Oke, kita buat new activity aja. Empty aja. Di sini saya udah kasih contoh namanya itu kasih namanya itu yang pertama main activity itu untuk yang home kita itu nggak usah diubah lagi. Nah, selanjutnya itu ada create activity, di mana kita sini nanti activity-nya membuat artikelnya yang baru tuh. Oke. Create activity. Oke. Ini untuk yang bagian create artikelnya. Ini kita langsung aja kita bikin yang 4-4-nya itu. Kita new lagi activity.
empty activity lagi. Nanti yang kedua itu kita bikin list article activity. Jadi sini tempat dimana kita akan menampilkan list dari artikel tersebut. Oke, finish. Oke, selanjutnya itu kita bikin detail activity. Oke, sudah. Oke, kalau sudah, ini jadinya kita bisa melihat kita membuat sebuah kita punya activity yaitu 4. Yang pertama activity untuk home-nya, list artikel activity itu untuk list-list dari artikelnya nanti, detailnya itu untuk bagian detail artikelnya, dan create itu untuk membuat sebuah artikel yang baru. Nah, selanjutnya kita akan mengimport sebuah library yang baru di Gradle di sini. Nah, ini kita simak dulu. Karena nanti kita ada beberapa material yang akan kita implementasikan di library ini. Oke, sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan file string. Nah, jadi file-file string ini gunanya kita itu untuk menyimpan string yang ada di setiap activity. Jadi tadi aku udah list. Jadi nantinya di activity itu udah semuanya string-stringnya udah terdaftar di stringnya. Jadi nggak usah di alt enter lagi. Nah, di sini kita bisa copy aja. Kita ke si string, letaknya di res value sama di string. Oke, kita ya. Oke, jika sudah, selanjutnya kita akan masuk ke membuat tampilan. Tampilan pertama yang akan kita lakukan adalah activity main. Oke, ini dia tampilannya untuk activity main. Nah, di sini kan kita lihat dimana kalau di activity main itu kita akan membuat satu text view dan juga 2 button. Nah, di sini tadi saya udah ngoding. Nah, ini tinggal di copy aja, nanti saya akan jelaskan. Oke, jadi di sini pertama, di sini tadi kita menggantikan ke linear layout karena dengan linear layout ini akan lebih gampang. Akan lebih gampang dalam penataannya maupun pembuatannya karena dia bersifat linear. Dan juga di sini kita pakai orientation vertikal karena sesuai dengan yang di studi kasus itu vertikal. Baru itu nanti untuk backgroundnya karena ini ada orange sedikit agak-agak pudar gitu ya, kita juga pilih warna di sini. Dan juga untuk gravitinya itu center dan di horizontal. Oke, di sini kita bisa lihat previewnya. Nah, ini kan udah sesuai ya. Di sini kita lihat untuk yang text view itu text view untuk si good morning ya. Jadi kita bikin dengan string title home yang udah kita buat tadi di string. Baru itu kita buat 2 button, dimana button ini ada 2. Yang pertama untuk yang artikel list, yang kedua untuk create artikel. Nah, di sini kita bisa lihat karena nanti saat kita memencet si button ini akan men-trigger ke sebuah activity baru, maka kita pakai method onClick. Nah, di sini kita alt enter aja untuk menambahkan di main activity. Di sini kita juga alt enter aja untuk menambahkan di main activity. Oke, jadi di klik list sama klik create-nya sudah ada di main activity. Oke, jika sudah, nah kita akan masuk ke activity create article. Ini ke teksnya. Nah, di sini untuk yang create kita bisa lihat. Nah, di sini kita ada satu text view, baru nih 3 text edit sama satu button. Ini kita copy aja.
Sama juga seperti yang tadi. Sama aja seperti tadi, kita ganti ke linear layout karena lebih mudah. Sama juga kita kasih orientation-nya, background-nya, dan juga gravity-nya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini, seperti yang disuruh. Oke, seperti ini. Nah, untuk yang create article itu, untuk text view itu, ini yang create article. Nah, di sini kita akan pakai text input layout. Jadi, kenapa pakai text input layout? Supaya nanti lebih mudah dalam penataannya. Tapi itu terserah sih, itu ya sesuai dengan keinginan kita sendiri. Nah, di sini kita juga pakai text input edit text di sininya. Dan nanti kalau kegunaannya text input layout itu kita bisa narik-nariknya itu lebih gampang. Sama juga di sini kita pakai text edit input edit itu 3 karena yang pertama untuk title, ada untuk artikel dan juga author. Nah, di sini kita pastinya men-set ID yang nantinya berfungsi untuk penyimpanan data ke database. Oke, selanjutnya di sini kan kita ada satu button, di mana button ini mempunyai fungsi on click. Jadi di mana nanti akan men-trigger ke kelas apa tuh? Kalau dari sini ke si database. Nah, sini kita alt enter aja supaya kita tambahin di create activity-nya. Nah, ini udah ditambahin. Oke, jika sudah, kita masuk lagi ke list artikel. Ini mau daftar artikel list. Nah, tapi sebelum itu kita akan membuat tampilan layout dari si orange-nya ini. Yang untuk list itemnya ini. Karena untuk yang layout ini itu berbeda. Jadi kita harus membuatnya tersendiri. Jadi kalau gitu kita tambah aja, kita tambahkan. Ini kita tambahkan new layout. Untuk namanya kita kasih list artikel. Oke. Jika sudah, oke, kita langsung ke teksnya. Sini kita copy aja. Menjelaskan. Oke, jadi sini kita bisa lihat nih. Nah, tampilan akan seperti ini sesuai dengan contoh list itemnya satu-satu. Nah, di sini kita lihat untuk yang di sini kita pakai card view. Di sini di mana card view itu berfungsi untuk sebagai background dari si si layout ini. Jadi backgroundnya itu kita pakai card view. Di sini kita pakai warna orange ini. Baru itu orientationnya vertikal. Nah, di dalam card view itu kita tambahkan sebuah linear layout. Dimana linear layout itu nanti tempat untuk si text view. Tiga text view itu. Jadi di dalam card view ada linear layout lagi supaya lebih gampang ngaturnya. Nah, di sini kita di dalam linear layout itu kita ada 3 text view, di mana yang pertama itu kita bikin text view untuk title-nya, title dari artikelnya. Oke, baru itu autornya, baru itu list artikelnya. Jadi itu sudah sesuai dengan yang disuruh di kasus. Oke, jika sudah kita buat, nah baru kita masuk ke activity list artikel. Nah, baru nanti yang si list artikel yang ini, tampilan ini kita pakai di dalam tampilan si list artikel. Oke, ini kita copy aja yang udah tadi kita coding. Oke. Nah, next. Jadi ini tampilan untuk si activity list artikel. Nah, ini kan udah terbuat ya. Nah, di sini sama seperti yang sebelumnya, kita itu pakai linear layout. Linear layout supaya lebih gampang, sama juga dengan sebelumnya. Kita pakai orientation vertikal, kita pakai background yang warna orange sedikit, baru itu center horizontal. Nah, di sini kita itu
pakai text view untuk judul dari si artikel listnya ini. Nah, selanjutnya di sini kita itu pakai yang namanya recycler view. Jadi di mana recycler view itu fungsinya untuk menampilkan sebuah data yang sama inputannya, tetapi untuk data-data inputan data yang sifatnya besar, bisa sampai puluhan, bisa sampai ratusan. Nah, itu kita pakai recycler view. Jadi nanti dia akan sama sama tampilannya sampai seterusnya. Isi-isinya ini nanti akan sesuai dengan inputan codingan kita. Nah, di sini kita belum coding sama sekali. Jadi ini masih statisnya gitu. Nah, di mana si recycle review yaitu kita memakai yang tadi udah kita bikin layout dari list artikel ini. Nah, ini makanya ini kita memakai yang list artikel yang sudah kita buat tadi. Makanya ini sama kan seperti yang ini. Nah, oke, jika sudah, kita masuk ke activity detail artikel. Nah, ini adalah source code-nya. Tadi udah di coding. Sama seperti yang sebelumnya kita pakai linear layout, kita pakai orientation dan background yang sama. Nah, bedanya di sini kita ada 3 text view. Nah, text view-nya ini kita kasih ID di title, autornya, sama juga detail artikelnya. Ini sesuai ya, ini 3 text view ini. Oke, sampai sini berarti semua tampilan dari setiap activity itu sudah berhasil kita buat. Oke, kalau begitu kita next. Nah, di sini kita akan membuat sebuah database helper. Di mana database helper ini kita fungsinya itu dia akan membantu mempermudah kita dalam nanti penggunaan SQLite. Jadi semua penggunaan database nantinya di dalam studi kasus ini atau Android ini akan memanggil database helper. Jadi semua nama database-nya, tabelnya, eksekusinya, query-nya itu semuanya di database helper. Jadi nanti si kelas-kelasnya itu yang memakai database itu tinggal ya cuma ngasih kondisi-kondisi aja karena semua eksekusinya itu ada di database helper. Oke, kalau gitu kita akan menambahkan sebuah Java class yang baru yang bernama database helper. Oke. Di sini kita akan coba copy dulu semuanya. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Ini kita copy aja dulu. Package-nya nggak salah. Oke. Nah, ini udah kita tambahkan. Nah, di sini di database helper itu ada yang namanya nanti nama database. Nah, di sini kita akan memberikan nama database-nya itu apa, baru itu nama tabelnya apa, baru versi database-nya itu versi keberapa, dan juga field-field yang ada di mana field yang untuk kolom pertama itu ID, yang untuk yang kedua itu title, yang ketiga artikel, dan yang keempat itu terakhir itu author. Nah, di sini itu kita bisa lihat ini adalah sebuah constructor yang nanti gunanya untuk mengaktifkan si database helper ini. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah tabel baru, create article table bersama ID integer, primary key atau increment. Baru itu ini namanya article text, title text, article text sama author text.
Nah, baru itu ini adalah fungsi dimana nanti kita akan dimana kalau nanti database-nya itu versi database-nya itu diubah menjadi yang lebih tinggi, baru ini juga ketika database itu kalau nanti versi-nya itu diubah jadi lebih rendah. Nah, di sini adalah fungsi dimana fungsinya untuk menambahkan data. Di sini kita bisa lihat public insert data, fungsi insert data di sini, string title, string article, sama string author. Jadi nanti akan disimpan di yang variable ini. Dimana content values-nya itu akan dimasukkan ke dalam kolom-kolom yang di database tadi sesuai dengan kolom-kolomnya. Tadi kolom 2 title, kolom artikel di kolom 3 dan author di kolom 4. Nah, ini adalah eksekusinya di mana nanti si data-datanya itu akan dimasukkan ke tabelnya masing-masing dan kolomnya masing-masing. Gitu. Nah, kalau yang ini adalah sebuah metode di mana untuk mengambil datanya, get all data. Nah, ini adalah pengambilan data sama, tapi sesuai dengan berdasarkan ID-nya. Ini karena beda ya. Ini enggak tanpa ID, ini sama ID-nya. Nah, di sini adalah metode untuk merubah data. Sebenarnya ini nggak dipakai sih di dalam sini, tapi itu nanti kalau dibutuhkan seandainya. Nah, sini untuk menghapus data. Kalau di sini kan kita masih sampai ke mengambil data, menambahkan data aja di pos itu. Oke, itu database helper kita selesai. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke main activity. Main activity kita. Nah, di sini ini coba kita copy juga dulu. Nah, di sini kita itu Oke, jadi untuk yang main activity ini, untuk data-datanya itu cukup simpel. Dimana di sini kita hanya memberikan contohnya ini pertama kita akan men-set title-nya. Jadi set title itu nanti akan muncul seperti title kalau nanti di Android nanti akan muncul dia title-nya yaitu create article. Nah, selanjutnya itu kita di sini hanya menambahkan intent saja yang nanti akan digunakan oleh list article activity. Jadi dimana ketika kita klik list yang tadi method yang ada di dalam si home itu nanti akan masuk ke trigger ke this activity class. Nah, sama juga seperti yang create nanti akan ke trigger ke create activity class. Nah, untuk yang activity itu hanya sebatas itu aja. Kita menambahkan intent dan juga set title. Oke, jika sudah, nanti kita akan membuat sebuah kita masuk ke create activity. Ini kita copy aja dulu supaya nanti dijelaskan. Oke. Ini activity create artikel. Oke. Nah, lanjut di sini kita untuk ini kita akan menambahkan logic dari si create article activity dimana kita akan menambahkan data-data dari si artikelnya ini fokus kita. Nah, di sini contohnya pertama, di sini kita akan memanggil database helper. Di sini kita buka database helper yang kita kasih nama variable itu mydb. Berarti kita di sini membuat sebuah edit text yang berjumlah 3 untuk e-title, add author, sama add article. Nah, di sini kita juga mengeset title seperti yang sebelumnya. Kalau yang ini untuk create article. Jadi beda seperti main activity tadi. Kalau tadi kan yang home article, sini create activity. Nah, selanjutnya di sini kita akan menginisialisasi semua variabel dari si edit text ini. Dimana sini kita memakai find view by ID. Oke, selanjutnya di sini kita akan mengeksekusi ke SQLite-nya. Jadi ketika kita nanti klik post, nah itu akan terjadi apa aja. Nah, eksekusinya itu ada di sini. Nah, di sini pertama kita akan membuat sebuah variabel string, di mana variabel string ini nanti fungsinya akan menampung variabel-variabel menampung semua data-data edit text
yang ada. Jadi nanti akan ditampung di variabel string ini. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut. Ini adalah pengkondisian dari si postnya. Jadi ketika nanti edit teksnya itu ada beberapa atau ada salah satu yang belum kita isi, nanti akan keluar toast yang berisikan kata-kata mohon isi data secara lengkap. Nah, kalau untuk yang berhasil, yang else-nya ini, nah nanti akan dilakukan eksekusi, di mana nanti akan diinsert ke database-nya. Nah, itu database-nya itu akan dimasukkan ke database helper yang tadi udah kita buat itu. Nah, di sini insert datanya itu insert data title, author, artikel sesuai dengan yang tadi kita set di database helper. Nah, selanjutnya itu di sini kan kita kosong-kosong aja set teksnya karena nanti akan dieksekusi oleh database helper. Yang itu semuanya tuh udah ada eksekusinya di database helper. Jadi lebih simpel kita dengan database helper itu sangat membantu. Nah, di sini ketika nanti kalau seandainya berhasil data-datanya itu dimasukkan ke dalam database, maka nanti akan keluar toast yang berisikan artikel berhasil ditambahkan. Nah, jika nanti gagal dimasukkan ke database, maka nanti akan ada sebuah peringatan di mana artikel gagal ditambahkan. Oke, untuk yang create artikel itu, activity artikel itu seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah Java class dari artikel. Jadi, sebelum kita ke list-list artikel ini, untuk activity-nya, jadi kan di sini kan kita bisa lihat untuk data-datanya itu sangat banyak. Ada 3 text view yang harus kita input. Nah, di sini kita simpan sebagai data. Nah, di sini kita butuh sebuah kelas baru supaya nanti akan merangkum semuanya ini jadi satu. Jadi tidak terlalu nggak ribet. Oke, di sini kita coba contohnya itu kita membuat Java class baru yang bernama artikel. Oke, tambahkan. Oke, jika sudah, nah di sini kita akan menambahkan get dan setternya. Untuk cara mudahnya itu kita bisa klik kanan, kita klik generate, baru itu kita masuk ke getter dan setter, baru kita tambah semuanya. Oke, nanti maka akan keluar semuanya dengan otomatis. Oke, untuk yang artikelnya itu selesai. Nah, selanjutnya kita masuk ke membuat adapter. Jadi di recycle view itu ada yang kita ketahui yang namanya adapter. Jadi fungsinya adapter itu apa? Di sini adapter ini akan mengatur bagaimana sih datanya itu akan ditampilkan. Model-modelnya itu akan bagaimana. Nah, disinilah kita buat di dalam sebuah adapter. Jadi kita nanti setting tampilan itu mau bagaimana. Jadi kita bikin Java class. Sini kita akan membuat namanya list adapter. Oke. Nah, di sini kita copy aja. Dan nanti dijelaskan. Oke. Nah, di sini kita lihat, oh ini artikelnya tadi kecil ya. Kita ganti aja. Kita ganti dari artikel ini ganti A kecil. Ini hanya kecil juga. Oke. Nah, jadi di adapter ini kita akan membuat bagaimana model tampilan dari si list-listnya itu. Di sini kita akan men-settingnya. Yang pertama kita akan menampung data. Nah, di sini pertama untuk menampung datanya itu kita tampung di dalam array list. Jadi fungsinya array list itu adalah untuk menampung data-data dari si listnya itu. Nah, selanjutnya itu kita membuat sebuah konstruktor yang dimana nanti data-data atau data-data yang sudah lama akan diperbarui. Jadi nanti di clear, baru nanti akan di change. Oke, selanjutnya di sini kita akan ke bagian view holder. Jadi view holder itu
di mana kita nanti akan men-setting bagian holder apa yang akan kita pakai. Di sini kita memakai holder list artikel yang tadi sudah kita buat sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan memakai on-bind view holder. Di sini kita akan men-setting data per itemnya itu nanti modelnya akan seperti apa. Nah, di sini kita setting di bagian on-bind view holder. Baru itu di sini kita menunjukkan gimana kita get item count-nya itu berdasarkan banyaknya data dari banyak data dari besarnya si array list. Jadi contohnya di array list ada 3, berarti nanti untuk get item count-nya ada 3. Nah, selanjutnya di sini adalah bagian holder yang nanti untuk list artikelnya. Di sini kita nanti buat 3 text view. Kan itu kan ada 3 ya. Yang pertama title, baru author, artikel. Nah, sini kita buatnya. Sini kita buat text view. Baru nanti kita setting find view by ID yang seperti biasa. Baru di sini adalah fungsinya untuk menampilkan data yang kita ambil. Nanti kita set text-nya yang sudah kita get itu dari title-nya. Baru itu kita tuh masuk ke on click. Di sini kita karena tadi kita ada button, di sini kita masukkan di mana nanti on click-nya itu, meta on click-nya itu akan men-trigger ke detail activity selanjutnya. Nah, untuk yang disadapter sampai situ. Oke, next kita masuk ke bagian this article activity. This article activity. Nah, di sini kita copy aja. Ini lumayan panjang. Salah deh. Lumayan. Copy baru kita jelasin. Ini artikelnya kita ganti ke kecil. Ini activity listnya, list artikel masih merah juga. Ini ganti jadi artikel kecil, ini juga jadi ganti artikel kecil. Oke. Nah, sini kita udah masuk ke list article activity. Di sini kita akan melihat di mana kita sini juga memakai yang namanya array recycle viewer-nya. Sini kita pakai yang namanya tuh array list. Sini kita bikin variabelnya seperti tadi yang kita manggil recycle view sama juga database helper, dan juga kita memakai array list untuk menampung data-datanya. Nah, itu selanjutnya sama seperti yang sebelumnya kita set title-nya sesuai dengan tampilannya yaitu list artikel. Baru itu kita menginisialisasi database helper-nya itu jadi namanya mydb. Baru sini adalah metode untuk mengambil data. Baru di sini adalah setting untuk layout recycle viewer-nya, dimana kita nanti memakai linear layout manager. Nah, kalau yang untuk adapternya itu kita pakai list adapter yang tadi udah kita buat sebelumnya. Jadi nanti tampilannya sesuai dengan list adapter yang udah kita buat sebelumnya. Oke, jika sudah, nanti selanjutnya kita akan mengambil data. Ini data artikel, tetapi kita masukkan ke sebuah kursor yang bernama ID-nya tuh kursor. Jadi kita nanti menambil data-datanya, semua datanya. Nah, di sini kita akan memecah data-data itu. Karena kan sebelumnya itu dia dalam satu kesatuan yang sama. Nah, di sini kursornya itu akan dipecah-pecah sesuai dengan ID-ID-nya. Jadi untuk yang contohnya, tuh contoh untuk ID, dia diambil di kolom yang 0. Untuk title dia diambil di kolom 1, dan sampai di yang untuk si artikelnya diambil nomor 3 itu sesuai dengan nomor kolom yang udah kita tentukan di database helper yang tadi. Nah, ini adalah contoh di mana kita akan memasukkan array list-nya ke dalam artikelnya. Oke, jika sudah, kita ke tahap terakhir di mana kita akan menambahkan logis untuk detail artikel activity ini. Untuk yang detailnya yang terakhir, sini kita tambah copy dulu. Oke, ini activity detail artikel. Kita
Oke, sini kita udah. Oke, untuk yang terakhir kita tambahin ke detail activity. Sini kita copy paste dulu supaya kita jelasin. Nah, di sini untuk yang terakhir, di sini kita akan menambahkan logis untuk detail artik activity. Nah, yang pertama, seperti yang contoh tadi, kita set title-nya dengan nama detail artikel karena sesuai dengan tampilannya. Baru itu selanjutnya kita buat variabel-variabel baru yang dimana kita nanti manggil database helper dan juga kita pakai find view by ID seperti contoh sebelumnya. Baru itu di sini kita akan memberikan intent list adapter dimana kita jadi list adapter intent yang ada di list adapter ini akan kita panggil ke dalam yang bernama ID ini nanti akan ditangkap oleh ID ini. Nah, baru sama seperti yang tadi, di sini nanti akan dipecah-pecah sesuai dengan row database masing-masing. Oke, jika sudah, ini kita sudah selesai. Kita coba untuk run dari si aplikasinya ini. Oke, di sini udah selesai. Oke, di sini karena emulator saya lagi bermasalah, saya pakai yang screen dulu dari HP saya. Seperti ini. Oke, bisa kita lihat di sini sudah berhasil untuk bagian home-nya. Sini kita coba ke create article. Nah, sini. Kita coba create article. Nah, contohnya title-nya itu hari Android. Artikelnya Android adalah sebuah titik-titik, autornya Femi. Kita post, lalu kita coba untuk buat beberapa artikel, contohnya lagi hari ini. Hari ini aku di rumah saja. Autornya contohnya FAM. Kita post lagi. Lalu kita bisa contoh lagi untuk title-nya. Kita masukin aku dan kamu. Title-nya aku dan kamu tidak bisa bersatu. Nah, autornya contohnya Famiuda. Oke, sini kita udah coba post. Nah, kita coba kembali. Nah, kita lihat artikel listnya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau artikel listnya itu udah berhasil dibuat. Nah, sini kita coba untuk ngetes detail artikel listnya. Sini kita coba tes. Nah, selesai. Sesuai. Sini juga sesuai. Nah, kita coba penggunaan dari si lokal datanya. Jadi contohnya kalau saya back, nah saya buka lagi. Nah, nanti dia akan tetap tersimpan. Nah, ini dia masuk ke home, baru coba kita masuk ke artikel list. Nah, dia akan tetap tersimpan. Jadi kita bisa lihat kalau penggunaan dari data lokalnya itu sudah berhasil. Oke, sekian dari pengerjaan tugas sesuai dengan studi kasus. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.